pertama kali Oke. mukul bola kena. Enggak lah. Oh, nggak kena. Filosofi dari golf ini sendiri artinya itu kayak pengendalian diri ya. Oke. Wow, itu jarak 200. Nice shot. 250 ya? Kak? Amin, amin. Hai Sobat Obi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iwan Prima. Dan kali ini saya berada di Sedayu Indogolf di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kali ini kita hadir dengan suasana dan konsep yang berbeda karena di Obi Golf ada program baru, yakni Car Talk. Nah, di episode perdana kali ini kita akan bertemu dengan salah satu ladies golfer yang sudah pasti cantik dan juga menjadi representatif dari sebuah brand golf terkenal di dunia. Penasaran siapa dia? Ikuti terus. Oke. Ya Sobat Obi. Terlalu panas ya? Terlalu panas ya? Tidak, Ya. tidak. Nah Sobat Obi, kita sudah bersama nih dengan narasumber yang tadi saya bilang, yakni Kak Lea Lestari. Kak Lea, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, pokoknya kita akan cerita banyak ya tentang Kak Lea Oke. ini. Mari kita Selain jadi model, influencer golf, Yes. apalagi Kak sekarang kesibukannya? Oke, yang jelas kerja ya. Kerja, golf, ya satu lagi tidak terlepas dari sosok seorang ibu ngurusin anak guys. Oke, Gitu. supaya lebih dalam pembicaraan, Yap, kita jalan ya Kak. gas. Oke. Ya Sobat Obi, kali ini kita akan coba kulik sedikit gimana nih kalian bisa jatuh hati sama olahraga golf. Boleh cerita Kak? Oke. Aku golf itu nggak diajakin gitu, nggak diracunin ya kalau istilahnya zaman sekarang. Tapi aku itu benar-benar suka golf sendiri. Jadi dari pengalaman aku pertama kali pegang stick, nyobain full golf tuh pertama kali di, teman-teman pasti tahu sih, di Bedugul. Bedugul, wah, Bedugul Bali, lapangannya cantik Handara. sekali tuh. Oh, Handara, Di ya, Handara ya, ya, Bedugul. Nah, aku pikir enak ya main golf gitu kan. Udaranya sejuk kayak di Bedugul. Ternyata tidak. Tapi udah terlanjur jatuh cinta sama Jatuh cinta, golfnya ya, oke. gitu. Jadi ya udah diterusin. Pertama kali Oke. mukul bola kena. Enggak lah. Oh, nggak kena. Enggak guys. Oh, gitu. Makanya dari awal yang nggak kena loh. Kok nggak bisa gitu kan. Terus tiba-tiba kena dan bisa loh aku, dan pas kena itu bisa melambung gitu kan. Nah, jadi ada rasa kayak kepuasan sendiri. Aku mau lagi. Aku mau lagi Kak, aku mau lagi kan. Akhirnya Nah, itu kan dari yang belum belum nggak tahu apa-apa. ya, nggak bawa apa-apa, terus nggak kena, Iya. terus akhirnya kena mukul bola pertama kali. Itu rasanya gimana? Seneng banget, aku nggak ngerti gitu. Kok awalnya kan susah banget ya, susah banget sih sumpah. Tapi makin kelama tuh seru ngelihat. Dan awal-awal kan nggak tahu ya kalau permainan golf itu ternyata 18 hole yang jujur capek. Tapi ya udah, aku udah jatuh cinta. Nah, Banget. kalau ngomongin golf kan tentu ada manfaat ya. Yes. Buat diri kalian Buat kita sendiri ya. ya. Kalau kalian ngerasainnya apa sih manfaat dari mungkin menekuni olahraga golf? Oke, satu, kesehatan ya. Jelas kita di golf ini banyak jalan kaki, terutama untuk lapangan-lapangan yang katanya nggak boleh masuk ke green, ke fairway-nya gitu. Jadi ya, satu jalan kaki untuk kesehatan. Kedua, kita punya teman yang banyak. Yeah. Golf ini yang ikut tuh profesinya kan macam-macam kan. Yeah. Kita jadi bisa banyak tahu pengetahuan yang luas gitu. Sekarang tuh ikut komunitas apa sih kalian? Aku Komunitas golf? ada beberapa sih. Ada beberapa. Nah, aku ikut di newbie, aku ikut di Golf Beauty and Fashion, teman aku di Bali. Gitu. Manfaatnya apa sih Kak? Selain pertama buat komunitas, buat kesehatan, terus buat memperlebar link juga kan? Ya, benar itu. Itu memperlebar. Jujur awalnya tuh dari situ sih, karena aku dulu pernah kerja di
eh, bagian finansial ya bisa dibilang. Iya. Jadi aku butuh teman-teman yang banyak. Gitu. Awalnya dari situ sih. Oke. Sekarang kan udah jatuh hati nih sama golf nih. Intensitas main dalam 1 minggu berapa kali Kak? Minimal 1 sampai 3 kali kali. Itu turun lapangan semua atau? Yes, ya. Boleh campur lah ya kadang-kadang. Oke. Itu berarti lebih suka turun lapangan dibanding driving ya? Iya. Kenapa tuh alasannya? Karena kan beda Kak. Kalau di driving tuh kita kayak nggak punya pusatnya apa gitu. Lalu kadang-kadang kita mau ke arah yang ke sini, tapi ujung-ujungnya kita kayak kita sembarangan mukul aja. Nah kalau di lapangan kita benar-benar mencari akurasinya gitu. Nah ini nih kita coba lihat Kak Lea mukul dari area 3. Let's go Kak. Oke. Oke, Kak Lea gimana main golf akhir-akhir ini? Ya seperti biasa, kadang bagus. Ya selalu bagus harusnya. Selalu bagus ya harusnya. Coba dulu ya. Mau dicoba sekarang? Kalian dong. Oke, silakan. Oke. Kita lihat gimana Kak Lea mukul. Wow, itu jarak 200. Nice shot. 250 ya? Kak? Amin. Bowlingnya banyak. Bowling ya? Sebentar. Yes. Oke. Kak Lea tuh salah satu golfer yang suka main golf di pagi hari atau lebih siang hari sih? Aku lebih prefer main di siang. Siang hari. Alasannya kenapa? Karena di siang hari itu menurutku nggak terlalu panas. Ya, anginnya banyak, jadi nggak gerah. Dan kebetulan aku suka senja. Anak senja ya? Aku suka sunset. Jadi kalau terutama di sini di Sedayu, itu kalau sore itu ada di hall berapa gitu, itu bakal ada kelihatan matahari terbenam ya. Kan kalau siang itu nih berkaitan sama perempuan nih ya. Main siang hari itu kan panasnya kan? Iya sih, kan jam 12. Jam 12 ya, jam 1. Itu kan kalau perempuan kan lebih jaga kulit. Nah, kalau Kak Lea gimana nih? Ya, kebetulan udah gosong. Udah belang-belang. Iya. Tapi dulu tuh aku suka banget pakai segala macem lah, pakai stocking lah, tapi kayak sekarang udah kayak udah lepas aja ya. Aja sih. Lebih ke nggak gosongnya tapi lebih merawat kulitnya aja supaya nggak kebakar. Iya. Gitu. Oke Kak, kita lanjut lagi ya. Oke. Punya pengalaman menarik apa sih yang sampai sekarang berkesan gitu buat kalian? Apa ya? Pernah sih naik panggung beberapa kali. All in one? Enggak belum. Kapan ya? Kapan ya Allah? Iya. Apa tuh naik panggung? Bestnet, ladies, Oke. gitu-gitu. Di bukan di turnamen tapi kayak lebih ke mabar ya, main bareng. Oke. Ngomongin golf tentu kalau buat perempuan ya Kak Lea, pasti bersinggungan sama fashion. Oke. Bener banget lagi. Fashion ya. Gimana nih? Kak Lea ngelihat golf dan fashion. Gimana Kak? Terutama untuk perempuan, aku suka juga kalau ngelihat perempuan itu lebih ekspresif dalam berpakaian di golf gitu-gitu. Tapi aku suka ngeliatnya doang gitu, kayak misalnya dia cantik nih, dia pakai ada yang bandonya gini, terus bajunya panjang, roknya warna-warni, aku suka gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka kayak yang nyaman aja sih Kak. Tapi yang jelas kita harus mengikuti peraturan dari lapangan golf itu tersendiri, ya kan, harus benar-benar berpakaian golf gitu, nggak boleh yang sorry to say kayak ya yang nggak cocok untuk kita main golf deh gitu Kak. Fashion boleh, tapi harus tetap sejalan nih sama golf ya. Oke. Ngomongin soal fashion, ada budget tersendiri nggak sih dalam sebulan mungkin gitu yang harus gonta-ganti kalau setiap turun lapangan ganti, setiap lapangan ganti? Enggak. Tapi kalau dulu ya awal-awal banget main golf itu pasti sih Kak. Kerjaannya belanja mulu ya nggak sih, wey? Pasti lah, nggak bohong. Karena pengen
lagi sering-seringnya main, nggak mungkin kita pakai baju itu doang Kak, gitu. Pasti kita beli baju. Paling banyak tuh baju ya. Kalau rok itu mungkin bisa pakai warnanya hitam-hitam mulu gitu, putih-putih mulu. Tapi kalau baju paling sering tuh topi. Glove tuh kayak jarang. Jarang ya? Jarang, karena nggak kelihatan. Lebih ke topi sih ya. Lebih ke topi ya. Oke Kak, kita udah di green nih. Nah, sebelum kalian mukul, saya pengen tahu. Tanya-tanya sedikit tentang banyak orang yang bilang golf itu punya filosofi. Bisa merubah diri seseorang. Nah, kalau karakternya. Kalau kalian sendiri pandangannya apa sih golf sendiri? Oke, dari diri aku sendiri sih menurutku permainan golf ini kan dia satu pakai seluruh badan, semua badan tuh gerak. Yang kedua adalah perasaan. Kayak main perasaan juga ya kalau main perasaan juga kalau perasaan sama pikiran kita tuh nyambung gitu loh. Perasaan kita mau kuat, kita mau jauh, kita mau apa, tapi pikiran kita, aduh, kena nggak bolanya, gimana bolanya. Jadi menurut aku filosofi dari golf ini sendiri artinya itu kayak pengendalian diri ya. Terus kan itu kan kalau main golf itu kan di hole pertama kita dapat bagus lah, dapat birdie. Kesini mau ngejar akhirnya. Terutama yang namanya ngotot, itu penyakit ya. Salah satunya penyakit aku juga gitu ya. Kita pengen, terus aku bisa ngelewatin bunker nih. Kalau bunker berapa? Tanya sama caddy-nya gitu. Jaraknya ya? 130 Kak. Bisa nih gitu kan. Tapi perasaan kita udah takut sama adanya bunker di depan gitu. Jadi ngototnya tadi itu akhirnya malah grounded ya. Aturan dapat birdie jadi nggak dapat birdie ya. Double. Nah, kalau ini mau dapat birdie nih harusnya nih. Harus dapat birdie ya. Dapat birdie di sini deh. Oke, kita lihat coba. Oke. Setelah tadi mukul di green ya, kita akan tanya-tanya lebih mendalam nih Kak. Oke, apa tuh? Kalian ini kan bukan kaleng-kaleng lah, bisa dibilang ya bukan di industri kan, bukan yang baru lah gitu kan. Karena kalian ini Sobat Obi menjadi salah satu representatif brand golf terkenal, bukan di Indonesia loh, tapi dunia loh. Alhamdulillah. Boleh cerita awal mulanya gimana Kak? Kalau awal mulanya sendiri, aku juga nggak nyangka ya Kak, aku nggak nyangka. Tapi emang sebelumnya aku udah pakai brand itu, gitu. Jadi setiap ada event dari brand itu tuh aku selalu datang. Aku selalu diundang, aku selalu datang, dan mungkin akhirnya ya itu ya kayak melirik, ditawarkan, terlirik lah, melihat potensinya kayaknya. Alhamdulillah. Berbicara tentang keuntungan dan juga golf influencer kan sekarang menjamur nih, ya kan? Banyak orang jadi golf entusias lah. Terus artis-artis juga banyak sekarang main golf kan. Syukur juga banget. Terus ngelihat golf yang pasca pandemi naik nih, kalian gimana ngelihat? Karena kebetulan aku juga anak pandemi ya. Golfer pandemic golfer. Jadi bersyukur banget buat teman-teman yang mulai awalnya dari pandemik golfer, terus sampai sekarang masih bertahan. Berarti kan benar-benar kalian tuh suka, kalian tuh cinta gitu sama golf gitu kan. Menyisihkan waktu dari pagi ke siang atau dari siang ke sore gitu, dan itu bagus banget sih. Aku pengen terus-terusan ada yang main golf, terus-terusan turnamen, biar ada banyak pengalamannya. Gitu. Selain pengalaman juga bisnisnya ya kayak sekarang kan. Bisnis ya. Sekarang bisa dibilang pertama bisnis. Brand banyak masuk. Terus mungkin bisa dibilang pemain-pemainnya kita juga di Indonesia juga lumayan banyak kan, baik itu di pemain junior atau profesional. Iya, aku gemes banget tuh kalau ngeliat anak kecil itu main. Gregetan ya. Dan gregetan udah jago banget gitu. Kayak umur segitu aku masih main ini. Apa sih? Congklak, bukan bekel. Nggak ngerti banget, tapi keren sih. Aku salut sih gitu sama orang tuanya yang udah bisa mendidik anak itu supaya bisa jadi pemain golfer junior. Harapannya Kak
Kak Lea sendiri industrinya golf agar bisnis sama prestasinya bisa jalan bareng apa sih Kak? Kalau untuk sekarang kan aku lihat sih udah bagus ya, udah jauh lebih bagus bahkan daripada zaman pandemi dulu gitu. Tapi yang namanya sesuatu itu pasti harus terus berkembang gitu. Mungkin kita bisa lihat contoh-contoh di luar yang lebih bagus, yang bisa kita ambil positifnya gitu dan kita terapin juga di Indonesia. Ini banyak nih Kak, orang yang memang sampai sekarang tuh masih takut gitu main turun lapangan. Masa sih? Ih banyak Ada? banget. Kenapa gitu? Banyak banget yang memang pengen nyoba gitu main golf, tapi karena ya bisa dibilang takut turun lapangan, takut mencoba, akhirnya nggak jadi. Nah, kalau dari Kak Lea sendiri, sarannya buat yang masih ragu-ragu nih main golf, kasih saran Kak. Kalau menurut aku ya, golf ini tuh bakal jadi olahraga seumur hidup gitu. Dan banyak banget hal positif yang bisa kamu ambil dari golf ini sendiri gitu. Dan jadi jangan takut lah. Coba dulu aja, siapa tahu kamu suka, kamu bisa terus-terusan dan siapa tahu bisa jadi seperti aku. Yang notabene ingin jadi atlet ya? Enggak, kita nggak pengen jadi pro sih. Nggak jadi pro, tapi ya? harus bisa main gitu. Itu sih, jangan takut panas. Kalau panasnya bentar ya nggak apa-apa. Kan jadi vitamin gitu. Ya itulah Sobat Hobi, perbincangan menarik dengan Kak Lea Lestari, salah satu pegolf edik ya Kak ya? Ya bisa dibilang. Bisa setiap hari main golf. Nah tadi juga ada saran dari Kak Lea buat kalian yang memang masih ragu-ragu main golf. Coba dulu aja. Siapa tahu jatuh cinta kayak Kak Lea ya. Betul sekali. Ya Sobat Hobi, itulah perbincangan menarik saya dengan Kak Lea Lestari. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan dengan Kak Lea bisa menjadi referensi lah Kak ya, bagi Sobat Hobi di rumah untuk langsung turun ke lapangan. Gitu Kak? Betul sekali. See you! See you!